Dari tim Ngonsen Deka juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor pendukung yaitu Unicastor.id. Unicastor.id, beauty is all about you. Selamat menyaksikan. Tapi ketika saya dikirim ke Jakarta, waktu itu di salah satu stasiun televisi untuk mewakili Jawa Tengah. Bener, ini orang hamil ngeluarin ayam karena pada gitu. Atau mungkin istri saya berkokok, saya lebih bingung. Pasti saya yang ngangkrem nanti. Halo Mas Aan. Halo Mbak Dinda Kirana. Salam dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ganteng banget sore ini. Mungkin dari 1000 orang ini hanya Mbak Dinda yang bilang saya ganteng. Ya, yang pasti Mas Aan ini penggemarnya banyak. Amin. Familiar, banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Jepara. Masih mungkin loh. Iya, terutama di humor-humornya itu loh yang bikin menarik. Pelawak dan juga komedian, pekerja seni yang gigih, ulet, tangguh ya. Amin. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Secara jasmani sehat. Secara rohani ya juga sehat. Sehat dong, jasmani rohani, harapan kita bersama. Entah mental, entah jiwa ya urusan belakangan. Iya Mas, gini loh Mas, ini kami di acara podcast Ngonsen Deka. Ngonsen Deka? Ngonsen. Onsen Deka itu? Bukan ngongsen loh ya. Oh, kalau ngongseng. ongseng itu kan itu racikan bumbu-bumbu. Ini ngonsen. Iya, ngonsen. Bukan ngongseng ya. Oh, bukan. Ngonsen Deka. Ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Oh, kepanjangannya ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Ya betul. Terima kasih atas studionya yang keren ini. Oh, amin. Keren ya, Pak ya? Keren dong. Wah, ini habis miliaran loh. Ya, pokoknya buat Dinda Kirana dan tim Dinda Kirana, pemirsa nanti yang nonton di podcast ini keren deh. Amin. Semoga ndak bikin mual atau apa nih. Enggak, dijamin enggak. Amin. Gini loh Mas, Mas Aan ini kan lebih dikenal dengan pekerja seni, cenderung lebih suka di berkesenian, pelawak, juga MC, nyanyi bisa, teater, baca puisi, pokoknya sulap, nyopet. Enggak gitu. Dan sekarang pertanyaan dari Dinda Mas ya ini ya, karena memang banyak yang penasaran mungkin sosok Mas Aan, kenapa sih suka dengan berkesenian gitu, silakan. Ya, kalau ditanya kenapa suka ya, memang suka, tapi lebih ke arah mungkin boleh dibilang nyaman ya, Mbak Dinda. Saya pribadi merasa nyaman di situ, di ya? berkesenian itu, entah kesenian apapun, yang penting saya bisa. Minimal itu tidak melakukan tapi nonton. Misalnya di berkesenian wayang lah, misalnya saya tidak bisa melakukannya, ya saya nonton wayang itu ya. Dan saya bisa merasa nyaman, apalagi melakukannya. Nyaman berarti. Nyaman. Kayaknya itu. Ada trik-trik khusus gitu gimana sih caranya supaya bisa ngelawak? Kok apa-apa jadi lucu gitu loh. Kita juga pengen sih, tapi mau nyoba, mau niru tapi nggak bisa gitu. Gimana sih Mas trik-triknya itu? Apa ide-ide itu muncul ketika malam hari jam 1 malam, jam 12 malam gitu atau gimana? Kalau trik itu udah mungkin ya ada sih teori-teori tentang gimana bisa khusus untuk ngelawak gitu. Misalnya membuat materi atau kita pengen ada kemasan yang lucu, itu memang ada teorinya. Tapi untuk ceplosan, untuk materi-materi yang tidak sengaja itu ya memang keterbiasaan lah. Pesgawan gitu ya. Mungkin udah bawaan dari sono ya. Ketika lahir cengar itu udah ngelawak gitu. Ya mungkin bisa gitu juga. Atau ketika 4 bulan di dalam perut, saya ditanya oleh Tuhan, kamu mau jadi apa? Terus saya meringis. Kali gitu ya. Tuhan kan mau tahu, pengen guyu gitu. Seperti itu. Tapi kembali ke serius ya. Dari
untuk trik atau tip atau teori yang mungkin kemasan atau materi mungkin ada, tapi untuk apa ya namanya tadi Mbak, celoteh atau apa, kalau istilah orang Jawa itu mak ceblung apa lucu itu kelihatannya kulina. Oh. Mbak Dinda tahu kulina ya? Jalaran saka kulina. Terbiasa. Terbiasa. Dan oh ya ada lagi Mbak, mungkin bisa dianggap trik atau sekedar berbagi pengalaman ya. Saya memang di televisi, buku, koran apa itu sukanya nonton, dengerin, baca yang lucu-lucu. Jadi di sini nyonteknya dari situ-situ ya? Ya dari ada nonton, nyontek, terus ada dari buku. Saya membuat circle diri saya sendiri tentang sesuatu yang berbau lucu-lucu gitu loh. Jadi dari TV atau dari bacaan apapun itu sukanya memang yang lucu-lucu. Ibaratnya kan kulak bahan gitu kan. Ya, bisa juga. Kalau orang Jawa kan ngatain kulak ya. Bisa juga gitu. Mikuli iwa. Hobi lah Mbak. Jadi bacaan kan alhamdulillah punya beberapa buku itu isinya memang buku-buku humor. Kayak apa jenengnya Misteri Gunung Merapi apa itu kan humor semua. Misteri Gunung Merapi kok humor? Malampir kan suka ketawa. Oh gitu. Itu berarti kan humoris. Beliau itu humoris aslinya. Kita aja yang berprasangka buruk gitu. Sebetulnya itu humor ya. Ya humor, jangan lihat dari mukanya Mak Lampir yang seperti itu, tapi lihatlah hatinya. Lihatlah ketawanya. Jahat memang dia. Oke Mas, stand up komedi, melawak sendiri, tapi lucu gitu. Rahasianya apa sih? Ya memang kalau menurut saya ya nomor satu jelas materi Mbak. Kita sudah siap materi gitu loh. Materi apa yang mau kita omongkan nanti di depan audien. Itu kita memang harus mutlak siap. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah penyampaian. Jadi sehebat apapun materi kita menurut saya kalau menyampaikannya kaku atau istilahnya apa ya? Wagu itu kan sama. Lucu gitu. Nyindir ya Mbak. Kan kita dibilang wagu. Memang muka saya wagu tapi kan. Wagu itu keren loh Mas. Apa wagu itu keren. Kok bisa? Wow. Kan gitu kan, terperangah wow. Baru gitu sekarang aku ketipu Mbak Dinda. Gitu kan. Kembali tadi penyampaiannya harus luwes gitu agar saat nyampe ke penonton paham juga. Percuma kita punya materi yang itu istilahnya keren tapi penyampaiannya bulat atau kurang pas atau ada yang kurang kalimatnya. Iya. Seperti itu. Soalnya pernah deh aku ngalamin nonton gitu. Maunya pengen stand up komedi, tapi penyampaiannya bulat. Jadi akhirnya jatuhnya nggak lucu. Oh gitu. Iya, dan itu yang sering terjadi. Itu sering terjadi. Dan untuk generasi yang sekarang itu materinya benar-benar luar biasa menurut saya loh Mbak. Cuman mereka mohon maaf itu kebanyakan lemah di penyampaian. Menurut sebetulnya itu pribadi. lucu tapi karena lemah di penyampaian sehingga terjadi fatal. Kalau misalnya soal teknis sekarang, gimana teknis untuk khusus untuk stand up komedi itu tadi, teknisnya harus gimana itu? Yang jelas memang merumput atau pengalaman itu modal dasar kita. Merumput ya Mas ya? Banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Merumput yang seperti apa itu? Ya kalau pemain bola dibilang merumput, kalau pemain stand up sering manggung lah. Jadi jangan pilih-pilih panggung apa, wah berani aja, pede aja. Karena soalnya pengalaman untuk ke panggung itu akan menjadi ilmu sendiri yang begitu kuat. Menurut saya. Terus ibarat pisau memang harus diasah terus Mbak. Jadi ketika ada waktu luang itu nontonnya yang lucu-lucu, nonton TV yang lucu-lucu, atau jangan-jangan sinetron yang dramatis enggak. Kalau pengen berhasil di situ ya memang teknik-tekniknya seperti itu. Terus misal ada materi mendadak, wah kita memang harus siap untuk mencatatnya. Pakai dicatat ya? Ya Android. Sekarang kan mendukung. Kalau saya zaman dulu kan enggak, pakai bawa buku kecil, pakai ballpoint, kemana-mana saya bawa di tas. Jadi kayak orang apa namanya itu? Liputan gitu. Enggak, kayak orang kalau bahasa Jawa ya mendring. Buku kecil itu. Buku cicilan utang itu. Batik keris gitu. Bener itu, kecil ada pulpennya saya taruh di tas. Kalau nemu di jalan materi apa tak tulis. Kalau di Jepara Mas misalnya, di Jepara ini kan memang notabene kota kecil ya. Nyari bahan-bahan juga teknis juga mungkin agak rumit gitu. Gimana caranya? Enggak sih. Bahan materi untuk stand up. Enggak rumit juga Mbak. Kan tadi saya sudah bilang bahwasannya sebenarnya generasi yang saya bicarain kan Jepara itu cerdas-cerdas. Mereka itu punya materi yang menurut saya luar biasa gitu loh. Tapi kunci
untuk menyampaikannya beberapa itu belum maksimal. Tapi mungkin pada dasarnya dari sononya udah punya fish yang lucu kok ya. Kalau misalnya fishnya nggak lucu, kita itu loh lihat Mas Aan nih loh, dari mulai Mas Aan nggak ngomong apa-apa itu loh udah pengen ketawa gitu. Enggak Mbak, kebalik kan. Karena gini, ini serius malah. Karena saya sudah, mungkin Mbak Dinda mengenal saya sebagai seorang komedian. Jadi otomatis melihat saya naik panggung, belum naik pun sudah ketawa. Jadi kebalik lah, bukan saya bermodal face, tapi kalau Mbak Dinda mengatakan face saya lucu, itu malah saya tersinggung. Saya lebih ke wagu. Oh gitu ya. Nggak gini loh Mas. Biasanya itu ya, ketika Mas naik panggung, belum bicara itu, baru naik, pegang mic itu, udah pada ketawa semua gitu loh. Karena mereka sudah terbangun brand. Terus Mas Aan langsung nimpali, ngopo, pada ketawa ngapain? Itu udah lama lucu gitu loh. Di sinilah mungkin bakatnya ya. Gini Mas, terkadang kan orang seorang pelawak yang memang berbakat ya Mas, yang memang berbakat, termasuk juga Mas Aan dan mungkin pelawak-pelawak yang lain, stand up komedi yang lain yang memang pada ahlinya. Nggak semuanya, nggak setiap saat selalu bahagia kondisinya ya. Mungkin resah, gelisah, banyak problem, banyak masalah, tapi dia harus tetap manggung gitu loh. Keresahan dalam dirinya itu supaya tetap lucu itu gimana gitu rahasianya? Nah itu yang istilahnya seumpama itu apa ya namanya bisul. Bisul itu kan saat susah kita ini. apa ini ya, kita ledakan di situ, kita bocorkan di situ. Jadi memang intinya stand up itu pada sejarahnya kan Mbak, memang demo pribadi, demo menyampaikan kegelisahan, masalah, keresahan yang disampaikan dengan lucu. Itu aslinya kan bisa seperti ya, itu. ya. Dan lebih enaknya saya pribadi itu mengambil dasar itu. Jadi saya misalkan stand up ya memang kegelisahan saya apa itu yang saya sampaikan di panggung. Tapi itu ya? Secara lucu. Bukannya bahkan justru malah itu bisa jadikan bahan. Bahan keresahan untuk melawak gitu ya. Untuk melucu. Untuk melucu. Karena melawak belum pasti lucu. Melawak belum. Untuk melucu. Diambilkan bahan dari keresahan diri sendiri. Misalkan saya ada di rumah ada masalah dengan istri saya atau lagi habis berantem misalnya karena mau apa bayar tagihan tapi belum ada uangnya misalnya gitu. Misalkan itu melucunya gimana tuh? Misalkan kan aku punya kreditan motor misalkan ya ini sih sampai sekarang belum punya mobil rencana itu misalkan sudah belum punya uang itu mikir terus sampai ke panggung ya akhirnya saya sampaikan saya ini malu kalau udah bisa angsuran bayar angsuran soalnya saya ketua komunitas motor kredit di Jepara seperti itu kan disampaikan dengan tapi kalau saya nggak ketawa ya loh sering Mbak sering saya pernah nonton seorang komedian itu ngomong kemana-mana itu saya nggak ketawa sama sekali gitu ya? Saya sendiri soalnya iya. Sekarang kalau misalnya kita bahas tentang keresahan kota Jepara ini ya gimana sih komentar dari Mas Aan selaku komedian? Ya banyak sekali ya keresahan di kota kita tercinta ini. Saya pernah mengalami pengalaman pribadi ini, Mbak. Di kota kita ini ya mohon maaf, Mbak. Mungkin Mbak Dinda pernah dengar kota kita ini masalah kesehatan itu biayanya mahal, terus ribet, ada masalah di sana sini tentang pelayanan dan lain sebagainya. Itu pernah juga saya angkat ke panggung. Ya? Dan itu merupakan pengalaman saya pribadi. Caranya gimana tuh penyampaiannya supaya ya lucu? Memang kita keluarkan unek-unek kita, kegelisahan kita, tapi penonton tidak menerimanya dengan ngamarah itu enggak, tapi guyu, ketawa. Gitu. Jadi saya ya agak lupa ingat penyampaian saya gimana sih, karena mentang-mentang saya orang miskin terus ndak diimpus tapi impusnya isinya air mineral gitu kan. Emang itu, ada itu? Yang ngarang. Yang penting ndak menyinggung biar lucu. Lah itu kan pasti ada penonton yang mengiyakannya. Emang benar. Dan mereka merasa terwakili dengan keresahannya di kota kita. Ini keresahan Jepara loh ya. Itu baru kesehatan, contoh masuk sekolah yang mahal banget, tingkatan SLTA misalnya, berapa juta harus masuk. Itu kan keresahan kita orang-orang miskin. Gitu pernah juga saya sampaikan. Gitu. Kemarin saya masuk ke salah satu SLTA terkenal di Jepara, berapa juta, tapi giliran istri saya masuk gratis. Gitu. Karena masuk jemput saya juga. Gratis juga. Apalagi soal pendidikan di Jepara ini paling mahal. Kamus saja 2,5 miliar saya bilang gitu.
Kamus. Ada tulisannya di toko itu, iya. kamus 2,5 miliar. Kamus mencakup bahasa 2,5 M gitu loh maksudnya. Bahasa. Itu maksudnya kan betapa mahalnya pendidikan di kota kita. Iya, kalau tadi kita mulai dari awal sampai ngobrol kesekian ya Mas. Kalau tak denger ini di luaran sana banyak sekali yang memelihara ayam ya. Karena ini kampung, Mbak. Berkokok, kukuyuk dan macam-macam. Bisa nggak ini jadikan bahan lucu gitu? Ya biar memang. lucu. Seperti apa coba? Berkokok itu apa namanya? Ini kan kampung. Jadi banyak sekali hewan-hewan peliharaan yang ada di sekitar sini. Bahkan orang-orang di sini pun aneh-aneh. Gitu. Anehnya? Ada orang hamil itu ngeluarin kambing apa. Masa? Bener. Ini orang hamil ngeluarin ayam karena pada melihara ayam, melihara kambing, ngeluarin dari kandangnya. Gitu. Karena sini memang ya boleh dibilang. Iya. Ya, ini bisa lucu ya. Aduh. Ya, memang kampung di sini. Kembali ke tingkat serius ya. Dewa ini, kampung sini. Ndak kota seperti tempat Mbak Dinda itu, kampung. Tapi ndak kampung binatang loh Mbak ya. Maksudnya ini kampung sini. Banyak yang orang yang melihara binatang. Iya, orang hamil mengeluarkan ayam. Nah, itu kan aneh. Iya, aneh. Iya. Makanya sini sudah terbiasa ada yang berkokok. Kalau ada kerbau berkokok saya yang bingung gitu. Atau mungkin istri saya berkokok saya lebih bingung. Pasti saya yang angkrem nanti. lingkungan seperti ini. Oke Mas Aan, kayaknya dari tadi kayaknya Mas Aan ini benar-benar berhasil dalam melucu, melawak. Sukses aja, kayaknya lucu terus gitu ya. Amin. Pernah nggak sih ngalamin kok nggak lucu sih? Sering. Kok nggak ada yang tertawa sih gitu? Sering, pengalaman yang bener-bener bikin adi dongkol gitu loh. Sering itu. Bahkan apa ya? Di awal-awal saya PD naik ke panggung itu kan saya tadi bilang sering lah gitu. Di awal-awal sering nggak lucu. Bahkan ya pernah disuruh turun, mas saya medon-medon, lucu pernah. Gitu ya? Iya, karena ndak mungkin di panggung semalam. Iya. Semalaman kan ndak mungkin. Itu dulu waktu masih malu-malu, gitu kan apa ya? Tapi pernah ngalamin nggak lucu? Pernah. Yang jelas. Nggak cuma sekali. Ndak, beberapa kali. Dan kali. saya yakin komedian yang misalnya yang profesional pernah mengalami itu semua. Ya. Gimana perasaannya ketika sudah berkeringetan, sudah mengeluarkan energi tapi nggak lucu gitu terus harus turun dengan kecewa. Gimana sih rasanya? Ya ada dongkol juga, ada dongkol. Tapi kan justru itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita belum bisa maksimal dalam menyampaikan materi atau dalam mengemas sesuatu untuk lucu di atas panggung, dan kita ternyata saya masih harus banyak belajar. Gitu. Kan saya pernah ya agak sombong di Jepara kan dituakan untuk soal stand up comedy karena memang tua. Saya ini tuh pantaran Gapura Mantingan lah. Itu saya kan dituakan di Jepara. Itu beberapa itu menganggap saya sesepuh stand up comedy Jepara. Tapi ketika saya dikirim ke Jakarta waktu itu di salah satu stasiun televisi untuk mewakili Jawa Tengah, di sana ada 8 penonton, 9 yang enggak ketawa. Nggak ada yang ketawa sama sekali. 8 penonton? 9 nggak ketawa. Kan cuma 8. Aku sendiri pun nggak ketawa gitu loh. Jadi itu menjadi cambuk bagi kita bahwa ternyata saya nggak ada apa-apanya ketika harus keluar dari dan ternyata saya masih harus banyak belajar. Oke, dan di situ selalu introspeksi diri ya, dan terus mengasah ya supaya kita selalu dapat ilmu-ilmu baru mungkin ya Mas. Iya, jangan merasa kita cukup, kita paling pinter, kita senior, paling hebat itu. Ya, pesan materi. Apa namanya? Namanya, Mbak? Enggak, pesan materi apa namanya itu? Lupa aku. Lupa. Iklan. Nah, dari sisi itu Mas, mungkin kalau misalnya kita berbaur dengan kalangan seniman yang lain, dengan pelawak-pelawak yang lain, pernah nggak sih ngerasa itu ada semacam kayak dibully gitu, atau mungkin kurang senang dengan kita gitu? Gimana perasaan Mas Aan misalnya ada itu? Kalau aku sebagai Mbak Dinda tadi katakan pelawak ya monggo lah, dagelan monggo, komedian monggo. Pokoknya pelawak, dagelan, komedian. Kapasitas saya sebagai pelawak itu kayaknya enggak pernah. Lancar karena aja. Banyak yang lancar yang karena memang banyak yang suka Mas Aan yang lucu gitu mungkin ya. Ya, terus unsur lawak biasanya kan lebih mudah diterima, Mbak, di semua kalangan manusia, cah cilik, anak kecil, orang tua, sampai orang mati pun seneng gitu loh. Jadi aman di sini. Aman. Tapi kalau di kapasitas mungkin sebagai seniman,
Ya ada lah pasti. Dan itu dianggap aja angin-angin lah, Mbak. Kerokan ya sembuh, kerokan sembuh, enggak usah. Hanya sekedar dikerok sembuh ya. Karena enggak usah diambil hati gitu. Manusia ini memang unsurnya ada, ya mohon maaf ya, mungkin ada sebagian yang merasa wah ada penyaing saya, atau merasa weh ini kok saya akan tenggelam dengan adanya orang ini. Kadang gitu. Itu pun bukan dari pikiran saya, tapi menurut orang gitu. Saya pernah dengar gitu. Oh gitu. Karena pernah saya denger ya? Mikir sendiri enggak nyampe. Karena kita pikirannya positif aja ya, nggak ke situ-situ gitu ya. Positif aja Mbak Dinda. Sesuatu yang mungkin mengesankan dari semua yang Mas Aan ikuti, geluti dan juga bakat-bakat Mas Aan yang seabrek ini, yang paling mengesankan itu mungkin yang nggak bisa dilupain. Maksudnya ini pengalaman manggung atau apa? Ya. Gimana? Kalau pekerja seni ini. Kok ketawa? Kalau pengalaman manggung banyak Mbak, semuanya berkesan bagi saya. Karena ya mungkin yang nggak bisa dilupain Mas, sesuatu yang memang sampai saat ini melekat gitu. Kayak saya sendiri kan pernah ya ngalamin jatuh di atas panggung, dari panggung. Oh gitu maksudnya. Gitu. Kalau pengalaman yang membekas ya agak lebay ya Mbak ya. Karena saya dulu masih SMA kelas 3, itu saya punya pacar SMA kelas 1. Itu saya belum pacar deh, saya baru nembak. Saya baru nembak itu belum kena. Itu pacar saya bilang, aku perlu bukti bahwa kalau kamu serius sama aku. Buktinya apa? Ntar malam ada acara seni, saya pentas harus berhasil lucu, dan itu merupakan bukti bahwa saya serius sama dia. Terus saya pentas lucu banget, dan akhirnya dia menerima saya sebagai pacar dia. Kalau sekedar lucu dan itu bakat Mas Aan, gampang sekali syaratnya ya? Ya enggak gampang, dulu masih SMA. Oh gitu? Iya, masih enggak lucu, masih pacar dulu ya? Wagu. Yang sekarang jadi istri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti udah lama banget ya? Udah lama, aku ya pacaran dari SMA kelas 3. Bercanda. Iya Mas, gini Mas, sekarang mungkin ada yang ingin Mas Aan sampaikan kepada pemirsa, pendengar, penonton konsen DK Ngobrol Santai bareng Dinda Kirana untuk tetap kita selalu gigih, selalu kuat, selalu semangat, smile, lucu gitu. Nah itu kan udah. Gimana sih? Itu udah pesan banyak gitu Mbak Dinda ke pemirsa. Sekarang yang cenderung fokus ke situ. Idem aja. Idem. idem. Seperti tadi. Jadi tetap semangat aja lah gitu. Terus jangan punya tendensi yang aneh-aneh lah dalam berkesenian. Terus ya jangan ada saingan dalam berkesenian. Lomba boleh, tapi itu lawan. Bukan musuh, bukan pesaing, bukan. Kalau kita berlomba kan jelas melawan. Misalnya ada lomba kecantikan, Mbak Dinda ikut, saya ikut. Otomatis kan lawan, bukan musuh. Gitu. Dan pasti saya kalah. Lah wong cewek sama cowok lomba kecantikan gimana sih? Dari kata dasarnya aja seni itu kan indah. Jadi semuanya harus kalau bisa dibikin indah lah. Iya. Karena Tuhan pun maha indah gitu. Yang penting asik. Dibikin indah, dibikin santai dan selalu semangat. Semangat, Mbak. Ya. Karena fisik saya kan tidak dukung terus terang. Misalnya kaki saya masih sakit apa, tapi bagi saya bukan merupakan suatu halangan lah untuk kita sama-sama Mbak Dinda dan yang lain mungkin berkesenian bareng. Terus maju pantang mundur pokoknya ya. Iya, siap. Okay. Seperti bis. Jangan mundur ya. Jangan mundur. Terima kasih ya Mas Aan atas waktunya. Terima kasih untuk set studionya, ini keren sekali. Dan dari kami tim Ngonsen Deka, semoga Mas Aan tetap sehat. Amin. Tetap sukses, terus semangat gitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Pemirsa, itulah tadi podcast Ngonsen Deka yang telah Anda saksikan bersama. Terima kasih kepada sponsor pendukung Unicastor.id. Unicastor.id, beauty is all about you. Sampai jumpa.